What's up guys, welcome to channel YouTube Hima SI Eko Uniku. Nah, tentunya saya di sini tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh Teteh cantik dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi dengan Teteh. Ya, dengan saya Nisa Dani, boleh dipanggil Ica biar singkat. Dan saya juga ditemani dengan saya Arya Lesmana, boleh dipanggil Arya atau Abang Arya. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol tentang prestasi ya Teh, tentunya di Fakultas Ilmu Komputer. dan tentunya tentang di Prodi Sistem Informasi. Dengan segudang dan sejuta prestasi yang ada di program studi sistem informasi, salah satunya apa nih Teh? Nah, salah satunya itu ada yang lagi hits banget itu ada PPK Ormawa. Nah, boleh kita langsung aja nih undang ya ke sini dari perwakilan PPK Ormawa. Boleh akan ganteng Soleh Bagir nih. Ya, boleh. Untuk Nah, jadi sebelum kita nanya-nanya, sebelum kita ngobrol, karena di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan dari mahasiswa Universitas Kuningan. Alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya, Teh. Ya. Boleh nih dari kanan atau dari kiri? Enaknya? Di kanan. Kanan, boleh. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Perkenalkan, nama saya Bung Gular, angkatan 21 Sistem Informasi. Di sini saya di PPK Ormawa sebagai ketua tim pelaksana. Dan di kiri saya ada Saya Septriana dari Angkatan Sistem Informasi 2021 sebagai Wakil Ketua Tim PPK. Nah, jadi ini dari Kang Agung sebagai ketua dan Kang Aceh sebagai wakil. Iya, nah, jadi ini perwakilan dari PPK Ormawa, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Dan ada beberapa pertanyaan nih Kang. Yang pertama itu terkait PPK. Nah, jadi PPK itu apa gitu? Karena kita yang ngedengarnya itu agak asing ya Teh tentang PPK Ormawa tersebut. Boleh nih dijelasin dari Kang Agung dulu? oleh terkait PPK, mungkin dulu itu namanya PHP2D ya, Aceh. PHP2D apa sih Aceh? Masih nggak? Apa? Program Listik Pemberdayaan dan Pembinaan di Desa. Kalau sekarang itu PPK Ormawa, program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Ya. Jadi kalau dari PPK Ormawa tersebut itu ada rangkaian seleksinya atau langsung masuk aja gitu? Selebihnya kita ada seleksi dulu ya, ya. Kita di seleksi tahap penuh dulu untuk presentasi pengajuan proposal. Setelah diseleksi di pihak universitas, kita langsung diajukan proposalnya ke pemerintahan Kemendikbud yang mengurus dari tim PPK Ormawa. Nah, di situ kita diseleksi lagi nih Kang Arya. Dan alhamdulillah kita salah satunya yang lolos dari 12 proposalan di Universitas Kuningan. Yang lolos itu ada 4 kelompok ya, Anjir. Oh, jadi kalau misalkan mau ikut PPK Ormawa itu tahapan-tahapannya sangat banyak ya, sangat ketat gitu ya Kang. Nah, terkait seleksi itu pasti ada kategori-kategorinya nih. Nah, kalau misalkan PPK Ormawa Himas ini masuknya ke kategori apa dan boleh dijelasin terkait kategorinya ada berapa gitu. Ini Anjir boleh? Di PPK Ormawa itu ada 16 kategori ya kalau tidak salah. Dan kami PPK Ormawa Himaesi mengambil tema tentang bank sampah digital. Lebih tepatnya rumah sampah digital. Rumah sampah ya. Nah, kalau boleh tahu tema apa yang diambil dari PPK Ormawa IPSI sehingga bisa lolos dari pasti kan dari tema tersebut ya. Tentang ini inovasi ITSB untuk peningkatan dan kualitas hidup di desa level. Nah, terkait ITRES Bank. Nah, ITRES Bank itu agak apa ya? Kedengarannya tuh kayak Kurang familiar ya Teh. gitu. Nah, boleh dijelasin dari Kang Aceh mungkin terkait ITRES Bank itu seperti apa? ITSB sebuah inovasi yang kami buat berupa sebuah aplikasi untuk mempermudah manajemen sampah di desa level ya. Itu konsepnya tuh kayak si masyarakat tuh menggunakan aplikasi tersebut lalu menukarkan sampah dengan aplikasi itu dan lalu mendapatkan sebuah koin. Nah, koin tersebut bisa ditukarkan banyak, misalkan sembako, uang tunai ataupun uang elektronik seperti saldo-saldo dana gitu.
Nah itu pun bisa ditabung ya Kang Acep. Jadi masyarakat tuh bisa menabung dengan memilah sampah terlebih dahulu nih di rumah. Jadi ada per kilo-kilonya nih. Misalnya ke botol per kilonya berapa. Itu udah termasuk dalam aplikasinya. Ya. Ya. Jadi terkait aplikasi ya, tadi kan ada aplikasi yang namanya Interest Bank ya. Nah itu tuh ada dari Play Store atau gimana nih, atau khusus buat dari tadi itu ada di Desa Lengkong gitu ya. Nah atau buat umum. Untuk aplikasi itu tersedia di website dan juga Play Store. Dan untuk aplikasi tersebut kami hanya mencantum Desa Lengkongnya saja, belum menyebar luas. Nah, jadi terkait aplikasi tersebut itu buat mempermudah masyarakat untuk dari segi pengumpulan sampah itu bisa ditukar dengan poin, terus bisa nantinya ditukarkan dengan sembako atau uang ya sejenisnya seperti itu. Nah, terkait dengan PPK Ormawa ini tadi disebutkan di Desa Lengkong. Nah, kenapa memilih Desa Lengkong gitu? Boleh dijawab ya? Ya. Mengenai Desa Lengkong. Mengenai Desa Lengkong itu, alhamdulillah kita kan sebelumnya meriset dulu ya. Kita meliti dulu nih kebutuhan dari desanya gimana. Yang terlebih di Desa Lengkong itu udah ada struktur atau sistem pengelolaan sampah, yang dimana pengelolaan sampah ini sudah terjadwal oleh pengurusnya. Nah, berikut kami datang ini memberikan sebuah inovasi ke arah digitalisasi, yaitu tentang si aplikasi yang dibawakan yaitu Interest Bank. Gitu kan ya. Nah, jadi terkait tadi yang disampaikan oleh Kang Agung, pasti tentunya dari PPK tersebut itu ada benefitnya ya. Nah, benefit mengikuti PPK Ormawa itu apa aja nih yang didapat gitu? Boleh ini dari Kang Aceh atau dari Kang Agung dulu? Jadi boleh di-spill nih untuk benefit ya. Ya, boleh. Karena ini pasti mahasiswa Universitas Kuningan pastinya kepo gitu ya terkait benefit mengikuti PPK Ormawa. Kalau aja nanti jadi kepengen ikutan. Ya, siapa tahu saya jadi pengen gitu ya, pengen daftar gitu teman-teman. Mendengar benefitnya, kembali nih bagus banget nih benefitnya. Ayo. Ini boleh dijawab ya. Sok-sok. Yang pertama itu kita dapat rekognisi nilai atau konversian nilai, dan kita juga mendapatkan pendanaan. Kita kalau di maksimal itu kita pengajuan di dasarnya itu maksimal 40 juta, tapi di kita 30.800.000 kita dapatnya. Berarti benefitnya itu sangat banyak nih teman-teman. Salah satunya ada konversi mata kuliah dan mendapatkan bantuan dana yang sebesar 30 juta. Tapi diingat ya, ini pendanaannya untuk programnya, untuk peningkatan di pemberdayaan masyarakatnya. Berarti dari bantuan dana, Betul. berarti dari bantuan dana tersebut itu buat selama program berjalan gitu ya PPK-nya. Ya. Kalau dikatakan kan kegiatan PPK Ormawa ini sekitar 6 bulan. Kita mulai itu dari bulan Juli sampai Desember. Itu untuk tahun pertama. Nah, untuk jangka per 3 tahun kita udah secara luas ya. Untuk tahun kedua itu 3 bulan dan tahun ketiga itu 3 bulan juga. Itu terlebihnya itu monitoring dan evaluasi untuk sustainable-nya atau keberlanjutannya ya. Oh, jadi gitu nih Teh Ica. Nah, tadi ya betul, terkait dengan konversian nih. Itu kalau misalkan kita udah dikonversi, nantinya kita boleh misalnya bolos ya, atau tidak mengerjakan tugas. nah terus masih suka ke kampus gitu mengikuti mata kuliah, atau benar-benar nggak ada mata kuliah gitu. Boleh jawab macet? Boleh nih. Oke, dari saya aja lah. Terkait konversian kan kita udah dikonversi ya, ya nilainya 20 SKS. Jadi kita mau masuk kuliah atau enggak itu juga gak apa-apa. Tapi yang perlu ditentuin itu harus komunikasi sama dosennya terlebih dahulu. Yang dimana kita harus konsisten lah. Maksudnya kita harus konfirmasi dulu nih sama dosennya biar sama enak. Kita ngejalanin program enak, kita hubungan dengan dosennya enak. Ya begitulah biar sama-sama jalan gitu. Nah, jadi itu teman-teman terkait konversian. Barangkali nih buat mahasiswa-mahasiswa Universitas Kuningan yang pengen dikonversi mata kuliahnya, boleh nih ikutan PPK Ormawa gitu ya. Di tahun Berarti tahun berikutnya ya. Berikutnya. Iya.
juga mungkin akan ada pemberitahuan ya dari universitasnya. Ya betul. Terlebih kan PPK Ormawa ini ditujukannya untuk organisasi mahasiswa. Jadi buat teman-teman jangan pernah ragu untuk ikut organisasi karena di dalamnya itu banyak sekali programnya. Begitu kan Mas? Contohnya Ini contohnya nih orang-orang hebat yang berprestasi nih yang telah sukses mengikuti program PPK Ormawa. Nah lanjut nih Teh Ica, karena ini kita masih banyak pertanyaan nih dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Kuningan tentang tujuan. Nah, tujuan adanya PPK Ormawa dan bisa nih di-spill dampak positifnya bagi mahasiswa yang mengikuti. PPK Ormawa tersebut. Buat apa nih? Buat kitanya. Ya buat Iya. diri kitanya yang positifnya itu apa? Tujuannya tuh untuk ini meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan di desa Lekonya. Dengan apa? Dengan inovasi teknologi tersebut. Nah, itu mungkin tujuannya untuk di desa. Tujuan PPK Ormawa University. Selain itu tambahannya dari mahasiswanya, mungkin dari kitanya nih sebagai selaku Ormawa, kita tuh bisa memanage waktu yang pertama. Terus jiwa kepemimpinan numbuh nih dalam adanya program ini. Terus kita bisa memanage tim-tim yang lainnya, karena kan kita terbagi tim ya di dalamnya gitu, biar enak lah sama-sama enak. Terus di masyarakat kita juga ada ikutnya lah. Lebih kita juga ada kedekatan dengan masyarakat. Terus ada yang intinya kita pendekatan secara persuasif ke masyarakat itu berupa intinya ada mitra stakeholder yang terkait, terlebih UPKK, UNES dan swadaya masyarakat lain. Ternyata banyak ya Teh Ica dari segi manfaat, dampak positifnya yang bisa didapat oleh mahasiswa yang mengikuti PPK tersebut. Apa bisa berhubungan dengan banyak orang ya? Iya betul, relasi ya. Ya relasinya luas. Yang pengen banyak relasi boleh banget. Gabung ya nanti di PPK. Terkait kegiatan nih Kang. Jadi kegiatan dari PPK tersebut tuh entah itu kegiatan yang tiap hari ada terus kegiatan atau ada jadwal khusus buat. Ada timelinenya. Nah iya. Oke, izin jawab ya Kang Arya dan Ica. Terlebihnya kan di program PPK Ormawa kita ada yang namanya join di proposal. Nah di dalam proposal itu pasti ada yang namanya jadwal kegiatan. Nah berarti kita udah menstrukturkan nih kegiatannya apa aja. Berarti kita buat timelinenya, buat deskripsi kegiatannya apa aja. Itu Kang Arya. Nah berarti tadi dari segi kegiatan tersebut kita nyambung ke anggota. Nah kalau anggota PPK tersebut tuh ada minimal atau maksimalnya berapa gitu kan? Boleh dijawab? PPK Ormawa tuh maksimal tuh 15 orang dan kami PPK Ormawa masih terdiri dari 14 orang. Dimana di sananya ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, humas dan IT support yang membantu kita selama program PPK langsung. Berarti tersebut itu semacam ini akan semacam organisasi yang ada strukturnya juga ya. Terus dari ini kan dari tadi yang kegiatan tersebut itu apakah ada jadwal untuk buat mahasiswa mengikuti program PPK atau benar-benar terus-terusan mengikuti kegiatan tersebut gitu? Izin jawab ya terkait kegiatan ya, tadi kegiatan ya. Iya, kegiatan. Di dalam kegiatan PPK Ormawa ini terlebihnya kan kita ada yang namanya jadwal kegiatan musik tiap minggunya ada. Makanya kita kalau dikatakan buat mengabdi ya mengabdi untuk pemberdayaan di masyarakat. Nah terlebihnya di masyarakat kan perlu nih adanya peranan kita sebagai mahasiswa gitu, untuk memberdayakan juga. Dan itu pun alhamdulillah selama ini kalau dibilang free ada free-nya karena kita mengambil kalau dikatakan tuh harus dekat dulu dengan masyarakat dan tahu kebutuhan dari masyarakat tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan lah ya melihat dari free-nya gitu. Nah, jadi mengikuti kegiatan PPK Ormawa itu sangat seru ya, sangat happy sepertinya nih karena langsung berhadapan dengan masyarakat tersebut ya,
langsung orang-orang terjun. banyak. Nah terkait PPK Kang, jadi itu ada batas waktu tiap tahunnya, misalkan tahun sekarang nih PPK sampai berapa bulannya gitu, atau tiap tahunnya sama bulannya atau beda gitu. Oke, ini kan konteksnya program selama 1 tahun ya, Nadia. PPK Ormawa ini kan kita di periode berapa? Dua berarti ya. Dua ini himpunan ini kita pengajuan ya terkait program PPK Ormawa. Berarti selama 1 periode katakan 6 bulan lah, dari Juli sampai Desember. Tetapi kita tidak hanya sampai Desember aja nih, Nadia. Kita di tahun kedua juga ada monitoring dan evaluasi yang dimana kita memantau di masyarakatnya agar kita tahu nih perkembangan dari masyarakatnya tersebut. Dan di tahun ketiga juga sama, kita bakal publikasi karya jurnal ilmiahnya gitu namanya. Dan terlebih kita juga monitoring dan evaluasi supaya sustainable, berkelanjutan. Nah, jadi dari Kang Agung sama Kang Asyid sampaikan bahwa kesimpulannya kita jangan takut untuk berorganisasi karena di dalamnya banyak sekali manfaat dan benefit tersebut. Nah, dari kesimpulan tersebut ada pesan yang akan disampaikan oleh Teh Ica. Angkat Teh Ica. Terima kasih Kak Arya. Nah, pesan dari saya ya, khususnya untuk mahasiswa baru, kalian jangan takut untuk masuk organisasi apapun itu, karena di dalamnya pasti dapat memiliki benefit untuk kalian sendiri. Sebelum kita tutup, kita ada jargon dulu nih. Boleh ya, ini semuanya. Kita ada jargon dari Hima SI. Kalau saya bilang Hima SI, langsung Cakra Barat gitu ya. Hima SI, Cakra Barat. Mungkin dari PPK Ormawa ada Oke, jargon. ada tambahan jargon dari PPK Ormawa HMSI. Kalau saya bilang PPK Ormawa HMSI, teman-teman jawab salam perubahan. Oke, bisa dimulai ya. boleh. PPK Ormawa HMSI, Salam perubahan.